Assalamualaikum wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar mengenai relasi. Sudah siap ya? Kita mulai belajar mengenai relasi. Ini karena slide-nya agak panjang, jadi saya buatkan videonya. Ini materi yang akan kita bahas mengenai relasi, diantaranya yaitu pendahuluan relasi, definisi, representasi, sifat-sifat, relasi invers, kombinasi relasi, komposisi relasi. Ini pendahuluannya. Jika ada dua himpunan A dan B, bagaimana menyatakan hubungan antara anggota kedua himpunan tersebut? Jadi menyatakan hubungan antara dua himpunan itu namanya relasi ya. Pada kondisi ini bisa menggunakan pasangan terurut order pairs dalam bentuk A, B. Dalam hal ini A-nya ini elemen dari himpunan A besar ya, B-nya dari himpunan B besar. Jadi kalau anggota biasanya hurufnya kecil, himpunan hurufnya besar. Ini dapat dikatakan A-nya dihubungkan dengan B. Ini oleh sebuah relasi. Jadi A, B ini artinya A-nya berelasi dengan B. Contoh 1. Ini ada himpunan A, ada nama-nama Hasan, Tanti, Romi, Yusuf, Aditya adalah himpunan mahasiswa. B-nya Toyota, Daihatsu, Daihatsu, VW adalah himpunan kendaraan. Misalnya R-nya relasi yang menyatakan mahasiswa dan mobil yang dikendarai. Ini misalnya R-nya, ini R ya. R-nya misalnya Hasan, Daihatsu, Romi, Toyota. Ini artinya Hasan ini mengendarai Daihatsu, Romi mengendarai Toyota, Yusuf Mercedes, Aditya Toyota, begini ya. Nah, berarti mobil VW-nya tidak ada yang dikendarai oleh siapapun. Contoh yang kedua, ada himpunan mahasiswa A, Dava, Yusuf, Harkunti, Mahendra, Yakwayan, dan B-nya nilai himpunan nilai ini A, B, B, dan seterusnya. Nah, misalnya R-nya relasi yang menyatakan himpunan dan nilai mata kuliah matematika diskrit I kurang K ya. Yang diperoleh pada semester ganjil ini misalnya relasi R-nya adalah Dava, BC. Jadi Dava nilainya BC, Yosef nilainya A, Harkunti A, Mahendra B. Ini relasinya ya. Kemudian hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan lain dinyatakan dengan struktur yang disebut relasi. Relasi antara himpunan A dan B, hanya A dan B saja disebut relasi biner. Jadi kalau hanya dua himpunan dari A dan B dinamakan biner. Biner itu artinya dua. Jadi artinya ini ditulis secara simbolisnya A cross atau silang B, perkalian silang ya. Artinya relasinya subsetnya dari A cross B. Jadi relasi ini adalah pemasangan dari himpunan dari A dengan B. ARB ini simbol lainnya A relasi B. Ini simbol lainnya ARB itu A, B elemen R. Jadi yang kotak-kotak itu harusnya simbol E ya, elemennya. Nah, ini karena slide-nya dari koordinator mata kuliah yang menetapkan ini Pak Erwin ini ya. Jadi dari sananya memang seperti ini. Ini artinya A-nya dihubungkan dengan B oleh relasi R. Jadi boleh ditulis ARB, boleh ditulis A, B elemen relasi. Kalau tidak berelasi elemennya berarti dicoret ya. Nah, seperti kalau tidak berelasi. Nah, ini contohnya. Kalau A ini kurang coretnya ya. Jadi kalau R-nya dicoret berarti A-nya tidak berelasi atau A, B-nya bukan elemen relasi. Jadi kalau tidak berelasi dikasih coret tengahnya, R-nya atau elemennya. Ini kalau dari A ke B, himpunan A-nya disebut dengan daerah asal atau domain dari suatu relasi, himpunan B-nya disebut dengan daerah hasil atau range. Contohnya, ini kalau A dipasangkan dengan B, artinya himpunan nama mahasiswa dipasangkan dengan ini kelompoknya, mungkin nama kelompoknya. Nah, ini memasangkannya bebas, dipasangkan semuanya boleh, sebagian boleh. Yang penting A-nya dipasangkan dengan B. Ini contohnya saja ya.
Kemudian misalnya R adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil. Nah ini misalnya R-nya ini mata kuliah yang diambil, jadi Amir ngambil mata kuliah, ini kode mata kuliahnya berarti ya, ambil ini, Amir ambil lagi ini, Budi ini ya. Nah, ini contohnya saja. Kemudian dapat dilihat bahwa R-nya ini subset dari A cross B, jadi A dengan B ini pemasangan lengkapnya ini ya. Amir ngambil 4 mata kuliah, B Budinya juga, C-nya juga ya. Nah ini kalau subsetnya itu relasinya, jadi bagiannya. Jadi R-nya ini relasinya bagian dari semua pemasangannya AB. Jadi AB semua dipasangkan, bagiannya itu adalah relasi. Semua ini juga termasuk relasi ya. Jadi subsetnya ini ada sama dengannya, subset ada sama dengannya, bisa jadi sama dengan atau sub bagiannya. Kemudian tadi sudah disinggung A-nya daerah asal, B-nya daerah hasil. Nah ini artinya kalau Amir, A11251 elemen relasi, ini kan ada di relasi ya, atau Amir relasi dengan kode mata kuliahnya. Nih kalau Amirnya Amir ini 11.342 nggak ngambil ya, dia hanya 11.221, 251, 3 yang 342 ini dipasangkan, tapi yang di relasi ini kan tidak ada ya. Jadi di relasi ini Amirnya hanya 251 dan 323. Nah jadi nggak ada di R-nya, jadi yang ini tidak elemen R atau R-nya dicoret. Nah jadi R-nya dicoret, boleh coret begini. Nah nanti artinya ini kemungkinan kalian bingung ini huruf apa ya. Nah, atau kalian coret miring begini juga boleh, karena masih kelihatan huruf R-nya dicoret. Contoh yang lainnya, misalkan P-nya ini, Q-nya ini jika didefinisikan relasi R dari P ke Q. Jadi P, Q elemen relasi jika P habis membagi Q maka diperoleh. Jadi arti atau hubungan dari relasinya terserah soalnya ya, bebas ya. Bisa langsung dipasangkan, bisa ada sifatnya seperti ini. Jadi ini sifatnya P, Q elemen R-nya jika P habis membagi Q maka diperoleh yang habis membagi. Ini 2 habis membagi 2 sendiri, 2 habis membagi 4, 4 juga habis membagi diri sendiri, 2 juga habis membagi 8 ya. Jadi 2 ini kan faktornya dari 2, 4, 8 ya. Kemudian 3 ini faktornya dari 9 dan 15 ya kan. 4 faktornya dari 8 ya, ini relasinya. Kemudian relasi pada sebuah himpunan adalah relasi yang khusus. Relasi pada himpunan adalah relasi dari A ke A, dari A ke A sendiri ya. Relasi pada himpunan A tersebut dinyatakan dengan R-nya subset dari A cross A. Contohnya, jika R adalah relasi pada 2, 3, 4, 8, 9 didefinisikan oleh X sama Y elemen R jika X-nya faktor prima dari Y. Jadi hanya faktor prima. Angka prima itu yang di A ini hanya 2 sama 3 ya, yang faktornya dia sendiri dan 1. Kalau 4 kan faktornya ada 2, ada 4 ya kan. Nah, jadi yang prima hanya 2 sama 3. Artinya 2 ini faktor prima dari, ini kan faktor prima dari ya, sifat relasinya. Jadi 2 faktor prima dari 2 sendiri, 2 juga faktor primanya dari 4. 3 faktor 3 dia sendiri, 8 juga ya, 2 ya. Nah, 2 ini faktor primanya dari 4 dan 8. Kemudian 3 faktor primanya dari 9 dan 3 sendiri. Jadi hasil relasinya ini tadi yang sudah saya sebutkan ya. Berikutnya representasi ini cara menuliskan relasi. Jadi selain dengan tadi ditulis pasangannya, ditulis sifatnya ya, bisa juga dengan diagram panah. Ini seperti waktu sekolah dulu ya, SD, SMP, atau SMA digambarkan seperti ini ya, gambar diagramannya. Jadi Amir relasinya dengan mata kuliah apa nih ya, tadi contohnya ada mahasiswa mengenai mata kuliahnya ya, dan P kaki A ke A ya. Kemudian selain dengan diagram panah, dengan tabel ditampilkan tabel A dengan tabel B. Tabel kolom pertama ini menyatakan daerah asal, kolom yang kedua menyatakan daerah hasil. Jadi Amir hasilnya ini, pasangannya ini ya. Jadi yang
ditabelkan hanya 2 kolom. Kemudian matriks ini menyatakan nilai matriksnya relasi dari A ke B dituliskan dengan M, matriks M ya, atau MIJ ini. Dalam hal ini nilai MIJ nya 1 jika A dan B nya berelasi, ini elemen relasi, 0 jika tidak berelasi. Nah, jadi kalau A1 berelasi dengan B1 berarti M11 nya ini 1, kalau tidak berelasi berarti 0. Contohnya, ini kalau kita teruskan sebagai matriks, jadi himpunan yang depan ini daerah asalnya Amir, Budi, Cecep ya. Jadi A1 nya Amir, Budi, dan Cecep. Nah, kalau ditulis bukan matriksnya ya, hanya bantuan saja, ini Amir, ini Budi, ini Cecep. Kemudian B nya daerah hasilnya A51, yang beda yang belakang ya, 251, ini 3 bentar urutnya 342, kemudian dapat berapa? 221 dulu ya, urut dari yang kecil ini angkanya 221 ya. Bentar, ini salah tulis. Jadi kalau ke matriks ini urutannya. Jadi kalau daerah hasilnya dari kode mata kuliah yang paling kecil 221 ya. 221 dulu, kemudian 251, kemudian 342, baru 3 ini tidak urut juga ya, 323 ya. Karena 342 sama 323 harusnya 323 dulu ya. Enggak apa-apa, ini yang jelas ini berarti harus ditulis AB-nya ya, karena ini ada yang tidak urut. Kalau nggak ditulis berarti sudah urut, ini harus ditulis berarti. Ini artinya Amir berelasi dengan 251, ini angkanya 1 ya, dan 323, yang lainnya 0 ya. Budi dengan 221 dan 251, yang lainnya 0. Cecep dengan A323, yang lainnya 0. Jadi relasinya 1 jika berelasi, 0 jika tidak. Ini nilai matriks relasinya. Kemudian ini pada contoh yang lainnya. Nah, kalau ini A-nya ini yang daerah asalnya ya. A-nya daerah asalnya 2, 3, 4. Ini contoh yang tadi. B-nya yang kolom berarti 2, 4, 8, 9, 15. Nah, ini relasinya 2 dengan 2, berarti 1 matriksnya ya, 2 dengan 4, 4 dengan 2 dengan 8 ya, kemudian 4 dengan 4, 4 dengan 8, 3 dengan 9, 3 dengan 15 ya, yang lainnya 0. Kemudian menggunakan graf. Jadi selain dengan matriks tadi, yang pertama menggunakan diagram panah, kemudian tabel, kemudian matriks, kemudian yang keempat menggunakan graf. Graf ini nanti dibahas sendiri. Relasi pada sebuah himpunan dapat direpresentasikan secara grafis dengan graf berarah. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik, disebut juga dengan simpul atau vertex. Tiap pasangannya terurut dinyatakan dengan busur atau A. Jadi ada panahnya ya, karena graf berarah. Nah, ini ada catatannya. Graf berarah tidak didefinisikan untuk representasi relasi dari himpunan ke himpunan lain. Jadi ke himpunannya sendiri ya. Jika A, B elemen relasi, maka sebuah busur dibuat dari simbol A ke simbol B. Simbol A nya disebut simbol asal, B nya disebut simbol tujuan. Jadi ini bukan, tidak bisa digambar sebagai dari himpunan, suatu himpunan ke himpunan lainnya, misalnya P ke Q tadi ya. Nah, kalau yang graf berarah ini dari himpunannya sendiri ke dirinya sendiri. Ini tadi yang disampaikan di sini tadi yang catatannya ya.
tidak untuk himpunan lain. Jadi kalau pasangan terurutnya sama A, A, ini artinya simbol A ke simbol A sendiri, atau namanya gelang atau kalang atau loop. Misalnya relasinya seperti ini. Jadi kalau A dengan A, artinya A berelasi dengan A ini ada satu loop. Lagi beli ya? Iya, loop dari A ke A sendiri. A ke B, B ke A, dilihat panahnya ya, A ke B, panahnya ke B, B ke A, panahnya ke A. Karena ini graf berarah. B ke C, kemudian B ke D, C ke A, C ke D, D ke B. Ya, jadi ini gambarnya relasinya dia sendiri. Jadi tidak bisa dipisah dari dua himpunan ke himpunan lainnya ya. Ini khusus untuk graf. Jadi bisa dinyatakan dengan tadi ada beberapa cara ya, bisa pakai diagram, pakai tabel, pakai matriks, pakai tadi graf ya, ada 4. Dan sifat-sifat relasi. Sifat relasi biner itu antara dua himpunan, dari himpunan A ke himpunan B misalnya ya. Nah ini ada relasinya, ini sifat-sifatnya. Refleksif yang pertama, relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A elemen A, A ini elemen R untuk setiap A elemen A besar. Jadi setiap itu kan semua. Jadi semua dari himpunan A ini punya relasi dengan dirinya sendiri. Kalau tidak seperti ini berarti tidak refleksif ya. Jadi kalau tidak refleksif, jika ada A elemen A sehingga A, A nya tidak termasuk himpunan relasinya, bukan dari R nya. Jadi kalau refleksif harus semua ya, semuanya punya relasi ke dirinya sendiri. Contohnya untuk himpunan A nya 1, 2, 3, 4, kalau ini dikatakan refleksif, artinya harus ada 1 ke dirinya sendiri, 2 ke dirinya sendiri, 3 ke 3, 4 ke 4. Yang lainnya nggak diperhatikan karena ini melihat sifat refleksif. Jadi relasi R nya ini relasi refleksif sifatnya ya. Kalau relasi R yang berikutnya ini 1, 1 ada, 2, 2 ada, 4, 4 ada, 3, 3-nya nggak ada. Nah, kan tidak semuanya nih, yang 3, 3 nggak punya relasi dengan dirinya sendiri. Artinya relasi R ini tidak refleksif. Kemudian relasi habis membagi pada himpunan bulat bersifat refleksif karena setiap bilangan bulat itu habis dibagi dengan dirinya sendiri ya. Jadi bilangan bulat itu kalau dibagi dengan dirinya sendiri ketemunya 1 ya. A, A relasi, elemen relasi, setiap A elemen A. Jadi yang kotak ini diganti sendiri simbol untuk elemen ya. Kemudian ciri-ciri berikutnya relasi yang refleksif ini kalau digambar dengan matriks adalah elemen diagonal utamanya ini nilainya 1, ini 1 semua, ini sampai ke sana ini 1 semua. Nah, yang lain nggak diperhatikan karena dia hanya memperhatikan dari dia ke dirinya sendiri, ini ke dirinya sendiri dan seterusnya ya. Kemudian kalau digambar pada graf ini mempunyai gelang, karena ke dirinya sendiri kan, jadi gambarnya loop atau gelang. Sifat yang kedua menghantar atau transitif. Relasi R pada himpunan A disebut penghantar jika A, B elemen relasi dan B, C elemen relasi, maka A, C elemen relasi. Jadi ada A ke B, kemudian B ke C, maka ada relasi A ke C. Ini namanya transitif. Untuk ABC elemen dari A. Contohnya, misalnya himpunannya A ini 1, 2, 3, 4, relasi R nya dirinya sebagai berikut. Jadi R nya ini 2, 1. Kita cek yang ini sama ya, belakang depan. Belakang depan. Oh, enggak, ini sudah. Jadi ketemunya depan, belakang, A dan C. Ketemunya A sama C. Nah, kita cek kalau 21 yang depannya 1 ternyata tidak ada ya. 31 depannya 1 juga enggak ada. 32 yang depannya 2 ini ada ya. 32 dengan 21. 32 21 hasilnya 31. Ada 31. Oh, ada di sini. Kemudian 42 depannya 2 ada 21 ya. 42 21.
hasilnya 41. 41 di sini ada, oh ada. 43 depannya 3 ada 2 ini ya, 31 sama 32. Yang 31 hasilnya 41, yang 32 ketemunya 42. Nah ini berarti sebabnya atau alasannya ini terpenuhi, hasilnya ada ya kan. Ini 42 ada, hasilnya 31 ada, 41 ada, 42 ada semua ya. Nah ini namanya transitif sifatnya atau menghantar. Tapi kalau R yang berikutnya ini, misalnya ini kita lihat kenapa tidak menghantar. 1 depannya 1 nggak ada ya, 23 depannya 3 nggak ada, 24 depannya 4 ini ada ya, 24 42 hasilnya 22 ini nggak ada kan. Nah jadi dua-duanya tidak ada di R nya di sini, artinya sebabnya itu ada 24 42 tapi hasilnya 22 nggak ada. Nah artinya tidak menghantar. Cukup satu bukti untuk tidak, maka tidak ya. Nah, kalau mau tambah bukti lagi juga boleh. 42 24 kan juga depannya 22 ini ya, jadi tidak harus urutannya, ini dibalik juga sama. Jadi 4 maksudnya urutannya itu kan ini 24 42, kalau dibalik 24 yang depan berikutnya baru 42. Nah ini kan 4-nya sama ini, berarti hasilnya 22. Kalau depannya dibalik 42 ini 24, nah ini kan juga sama ini 22. Nah berarti hasilnya 44 kan nggak ada juga ini. Atau mana ini, 42 dengan 23. Jadi kalau 42 dengan 23 hasilnya 43 juga nggak ada ya. Jadi kalau yang tidak cukup salah satu saja sudah cukup untuk tidak ya. Nah kalau sama semua ini 1 1 2 2 3 3 4 4 ini jelas menghantar karena sebabnya tidak ada. 1 depannya 1 nggak ada, 22 yang depannya 2 nggak ada, 3 yang depannya 3 nggak ada, 4 depannya 4 juga dia sendiri kan nggak ada. Nah, jadi ini jelas menghantar juga. Jadi kalau ini sebabnya ada, jadi kalau ada AB, ada BC, maka harus ada A, C. Tapi kalau ini tidak ada, maka ini juga tidak ada ya. Jadi kalau sifatnya syaratnya ada, maka hasilnya harus ada. Kalau tidak ada berarti tidak menghantar. Jadi relasi yang sifatnya sebabnya tidak ada seperti ini tadi, atau 1 2 3 4 ini juga menghantar ya, atau satu elemen saja seperti ini juga transitif karena nggak ada sebabnya ini A, B, C ini harus ada. Kemudian kalau di matriksnya nggak ada sifat khususnya ya, kalau dituliskan dikasih ke sifat tadi yang menghantar tadi ini, kalau digambar ke matriksnya nggak ada sifat khususnya. Tapi kalau ke graf, digambar ke graf, jika ada busur dari A ke B, dari B ke C, maka ada busur berarah dari A ke C. Jadi kalau digambar graf, ada gambar grafnya dari A ke C. Sifat yang kedua, setangkup atau simetrik dan tolak setangkup. Relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika A, B elemen R, B, A juga elemen R. Jadi simetris itu AB maka ada BA. Tidak simetris jika AB nya ada, nah, tapi BA nya tidak ada. Ini juga mudah dipahami ya. Relasi R pada himpunan A sehingga AB nya ada, BA nya ada, hanya jika untuk A sama dengan B. Nah, ini namanya tolak setangkup. Ini tidak tolak setangkup jika ada elemen berbeda A dan B, sehingga ada AB, ada BA. Nah, ini kalau tidak sama namanya tidak tolak setangkup. Artinya simetris ya. Jadi kalau ini sama
Nah, ini disebut tolak setangkup. Contohnya, relasi ini bersifat setangkup karena kalau ada AB maka balikannya juga ada. Satu-satu balikin diri sendiri ya. 1, 2 dibalik 21 sama. Kita lanjutkan nanti. Ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk membahas sifat relasi biner. Relasi biner ini tadi sudah kita bahas mengenai sifat setangkup dan tidak setangkup. Setangkup itu simetris ya. Jadi misalkan A 1, 2, 3, 4 ini himpunan A, relasi R nya di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka R nya, ini contohnya relasi R nya 1, 1, 1, 2 dan seterusnya ini bersifat setangkup karena jika A, B elemen R, maka ada juga B, A elemen R. Jadi kalau ada 1, 2, maka 21 juga ada. AB ada, berarti BA ada ya. 24, 42 juga ada. Ini namanya relasi yang bersifat simetris atau setangkup. Jadi kalau sama kan dibalik sama ya. Jadi kalau 24 kebalikannya ada, 21 ada ya. Ini sifatnya berarti setangkup. Kemudian relasi berikutnya 1, 1, 2, 3, 2, 4, 4, 2 ini tidak setangkup karena 23 kebalikannya tidak ada ya. Kalau 42, 24 nya ada, ini kebalikannya. Jadi 23 elemen relasi tapi 32 nya tidak. Dan relasi berikutnya ini juga, ini tolak setangkup karena 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2, 3 sama dengan 3 ya. Ini relasinya ada. Nah, ini karena yang ada kebalikannya itu hanya elemennya sama. Nah, berarti ini namanya tolak setangkup. Tolak setangkup ini, tapi ini juga termasuk setangkup karena kebalikannya kan sama ini, AB, BA karena angkanya sama. Nah, jadi yang setangkup dan A sama dengan B, setangkup itu A relasi B ada, B relasi A juga ada tadi ya. Nah, tapi kalau yang A nya sama dengan B, ini namanya yang tolak setangkup. Nah, jadi bisa setangkup sekaligus tolak setangkup. Berikutnya relasi ini tolak setangkup karena 1, 1 ada ya, 2, 2 ada. Ini 1, 1 relasi, elemen relasi, 2, 2 juga elemen relasi, ini juga sama ya. Nah, yang kebalikannya ini yang sama, ini namanya tolak setangkup. Tapi ini untuk 1, 2, 21 nya tidak ada kebalikannya, 23 juga tidak ada 32 nya ya. Nah, ini tidak setangkup. Jadi tolak setangkup ini bisa setangkup, bisa tidak setangkup. Jadi tidak itu bukan berarti tolak ya, beda ya. Jadi istilah tidak dan tolak beda, dibedakan. Kalau tolak setangkup ini simetris yang A dan B nya sama. Kalau yang setangkup itu yang AB, ada AB, ada BA ya. Kemudian contoh ini contoh yang tidak tolak setangkup ya, karena yang ada relasi 2442 ini ini berarti kan A dan B nya tidak sama ya, AB nya tidak sama, jadi 2 dan 4 nya tidak sama. Nah, jadi ada yang tidak sama, ini artinya tidak tolak setangkup. Kalau tolak setangkup tadi kan AB nya sama ya, jadi kalau yang AB nya ada yang tidak sama artinya tidak tolak setangkup. Contohnya lagi relasi ini adalah tidak setangkup tetapi tolak setangkup. Kalau tidak setangkup ini karena 23 nya ada, 32 nggak ada, ini juga nggak ada ya kebalikannya.
Nah, tetapi ini juga ini tolak setangkop. Tolak setangkop itu karena ini enggak sama ya, 1 2 2 3 1 3 kan tidak sama. Berikutnya contoh yang lainnya ini tidak setangkop dan tidak tolak setangkop. R-nya tidak setangkop karena 42 relasi, tapi 24-nya tidak relasi ya. Tidak tolak setangkop karena 23 relasi dan 32 relasi, tapi 2 dan 3 tidak sama. Ini juga tidak tolak setangkop. Kemudian sifat relasi biner berikutnya, relasi yang bersifat setangkop mempunyai matriks yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya merupakan pencerminan. Jadi karena setangkop itu kan simetris, jadi pencerminan simetris. Jadi angkanya sama, di sini 1, di sini 1. Jadi pencerminan. Jadi yang segitiga atas ini angkanya sama dengan cerminnya yang bawah ini. Ini kalau ditulis ke matriks, kalau digambar ke graf, ini berarti yang setangkop ini dijadikan jika ada busur dari A ke B, ada juga busur dari B ke A. Karena kan simetris ya, jadi AB, BA. Kemudian kalau yang tolak setangkop, ini sifatnya jika MIJ sama dengan 1, I tidak sama dengan J, maka MJI-nya 0. Jadi kalau MIJ-nya 1, MJI-nya 0. MJI-nya 1, MIJ-nya 0. Jadi kebalikannya 1, 0. Sifat relasi biner. Kalau dibuat ke graf, relasi yang sifatnya tolak setangkop ini ciri-cirinya hanya jika tidak pernah ada 2 busur dalam arah berlawanan di antara 2 simpul yang berbeda. Nah, jadi tidak ada 2 busur dalam arah berlawanan antara 2 simpul yang berbeda. Jadi simpulnya, simpul A ke B ini kalau tidak ada 2 busur dalam arah berlawanan, jadi arahnya hanya 1 ya. Ini yang tolak setangkop. Kemudian relasi inverse. Kalau inverse ini berarti kebalikan. Jika R-nya relasi dari A ke B, inverse dari relasi R-nya dilambangkan dengan R pangkat 1, ini relasi dari B ke A. Jadi R inverse-nya B, A, di mana AB-nya relasi, elemen relasi. Contohnya. Dipakai? Ya. Oh iya. Saya menunggu mana pakai tanda. Bapak. Lanjut. Ini saya lagi rekam recording. Contoh inversi. Misalkan P-nya ini, Q-nya ini, maka relasi dari P ke Q, Q elemen R, ini sifatnya P, Q elemen R. Jika P habis membagi Q, maka diperoleh, kalau di daftar relasinya ini berarti 2 habis membagi 2, 2 habis membagi 4, 28 ya, 44, 48, 39, 35 tadi yang sudah kita bahas. Kemudian kalau inverse-nya berarti kebalikannya. Kalau PQ elemen R berarti inverse-nya QP elemen R pangkat min 1. Jadi tinggal dibalik aja. Kalau sama dibalik ya tetap. Ini yang kelihatan dibalik 24 dibalik 24. Setelahnya tinggal dibalik nih ya. Jadi kalau dituliskan sifatnya, kalau P habis membagi Q, kebalikannya berarti Q ke P, ini artinya P kelipatannya dari Q kelipatan dari P. Jadi sifatnya juga dibalik ya. Kalau tadinya habis membagi, maka kebalikannya berarti kelipatannya. Contohnya kalau dibuat ke matriks. Matriksnya seperti ini. Kalau relasinya R-nya ini, matriksnya ini kalau dibuat relasi inversnya berarti transpos matriksnya. Transpos itu artinya yang tadinya di baris ditulis di kolom, atau kalau tadinya di kolom pindah ke baris. Kolom itu yang tegak ini, yang vertikal. Baris itu yang bubuk ya, B itu bubuk baris yang mendatar. Di kombinasi relasi ini relasi yang dikombinasikan. Karena relasi biner ini relasi dari himpunan pasangan terurut, maka operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, beda setangkop antara 2 relasi juga berlaku. Ini artinya ada operasi intersection, union, selisih, ada XOR ya, exclusive OR ini juga ada.
dari A ke B. Contohnya, himpunan A dan B diberikan seperti ini, relasi R1 nya ini, R2 ini. Kalau diminta R1 intersection-nya S2, R2, berarti intersection itu irisan yang sama. Jadi kalau digambarkan ke diagram Venn itu, ini intersection-nya yang sama ya. Jadi R1 dan R2 yang sama, AA ya, A dengan A relasi A. BB kan di sini nggak ada ini. Nah, jadi hanya A dengan A. Kalau union ini berarti gabungan. Jadi semuanya ini gabungan. Ini dan sampai di sini semuanya ya. Ini semuanya gabungannya. Tinggal digabung. Jadi semua anggota yang didaftar ini didaftar jadi satu kelompok, satu himpunan. Jadi AA, BB, CC masuk semua. Ini AA-nya sudah ditulis tadi sekali. Jadi kalau sama jangan ditulis 2 kali ya, 1 kali saya nulisnya. Ini. Kalau R1 min R2 berarti tinggal sisanya ya. Kalau ini R1, ini R2. Nah, berarti kalau R1 dikurangi R2 berarti hanya ini saja. Jadi irisannya nggak ikut. Jadi R1 irisannya nggak ikut. Nah, tinggal BB sama CC ini. Kalau R2 min R1 kebalikannya ya. Kalau R2 min R1 berarti yang di R2 tapi nggak pakai irisannya. Nah, jadi yang R2 ini nggak pakai irisannya. Jadi irisannya kan hanya AA. Jadi AB, AC, AD. Kalau ini R1 XOR R2 artinya XOR itu apa istilahnya? Eksklusif OR. Jadi tidak di kedua-duanya. Jadi ini tidak. Nah, jadi yang AA ini tidak. Jadi R1, R2 ikut semua kecuali AA-nya ini. Nah, jadi kan digabung ini. Digabung tapi AA-nya nggak ikut. Nah, jadi tinggal BB, CC, AB, AC, AD. Nah, ini eksklusif OR ya, XOR. Berikutnya kombinasi relasi jika R1, R dan R2 masing-masing dinyatakan dengan matriks MR1, MR2, maka matriks yang menyatakan gabungan dari irisan dari kedua relasi tersebut adalah, jadi matriks gabungannya ini MR1, ini simbolnya union, ini OR ya, OR MR2, yang intersection ini N. Ini kalau di contohnya ini dikombinasikan dari R1 matriksnya ini, R2 matriksnya ini, maka R1 dan R2 ini kalau di matriks unionnya, ini artinya relasi 1 dari matriksnya R1 atau matriksnya R2 yang digabung. Jadi yang berrelasi tetap ditulis 1. Ini kolom 1 berrelasi semua, ini tidak ada yang tidak, ada yang ya, berarti ikutnya ya semua karena digabung ya, karena union. 001 1 1 0 kalau digabung jadi 1 semua ya, 1 0 0 0 1 0 0 1 0 semua sama tetap ya. Kalau yang intersection berarti dan itu hanya yang kedua-duanya berrelasi maka dia berrelasi. Jadi yang kedua-duanya berrelasi ini yang sama-sama 1 angkanya ini ya, sama-sama 1. Kolom kedua nggak ada yang sama, yang ketiga ini. Nah, jadi angka satunya hanya di kolom ke-1 baris ketiga dan kolom ketiga baris kedua, lainnya 0. Berikutnya komposisi relasi. Misalkan R adalah relasi dari A ke B, S-nya relasi dari B ke C. Komposisi R dan S. Jadi ini R dikomposisikan ke S. Jadi ada himpunan A relasi ke B, ini himpunannya R ya. Dan S-nya relasi dari himpunan B ke C. Ini ada relasi S. Maka komposisi dari S, komposisi R atau S bundaran R adalah relasi dari A ke C. Jadi himpunannya A, C, di mana A-nya elemen A, himpunan A, C-nya juga elemen dari himpunan C. Untuk beberapa B, himpunan B, AB-nya masuk ke elemen relasi dan BC-nya masuk ke elemen relasi S. Contohnya, ada himpunan relasi R, ada himpunan relasi S. Ini kalau dikomposisikan artinya dilanjutkan. Jadi kalau 1 2, yang 2 ketemunya U ya, artinya 1 hasil akhirnya U, 1, U.
16 yang depannya 6 di sini ada 6T ya, berarti 1 dengan T. 24 4S, jadi 2S ya. Selain itu ada lagi 24 4T, jadi 2T ya. 34 4S 4T, jadi 3-nya dengan S dan T. Nah, juga dengan U ya, 38 dengan U, 8U. Nah, ini hasil komposisi relasinya. Kalau digambarkan seperti ini kalau pakai diagram. Jadi 1 kemana, masuk lagi kemana ya. Jadi kan dari relasi R dilanjutkan relasi S. Jadi kalau ini digambarkan dari relasi 1 2 3 ke relasi 2 4 6 8 ya. Ini relasinya R. Lanjutkan relasi S tadi dari 248 ke STU. Nah, ini digambar sendiri panahnya ya, nanti hasilnya apa. Ini berikutnya komposisi relasi dengan matriks. Relasi R1 R2 masing-masing dinyatakan dengan matriks, maka komposisinya adalah perkalian ini. Di operator titik ini adalah perkalian dari matriks dan mengganti tanda ini tadi yang tanda N dan OR tadi ya, diganti tanda titik. Contohnya relasi R1 matriksnya seperti ini, R2 matriksnya ini, maka R2 komposisi R1 adalah ini perkalian matriks ya, perkalian matriks dengan masih ingat perkalian matriks dengan matriks ya, garis dikali kolom. Nah, karena ini perkaliannya di N, kalau yang penyebelahnya di OR, artinya dari 1 kali kolom 1 ini masing-masing perkaliannya 1 kali 0 0 kali 0 1 kali 0 ini ya. Nah, ini pakainya operator N, kemudian 1 0 plus 0 0 plus 1 1, ini plusnya operatornya OR. Jadi ini baris 1 1 0 1 dilihat ya, ini angkanya 1 0 1, kolom 1 0 0 1 0 0 1. Nah, jadi masing-masing perkalian elemennya itu dengan operator N, kemudian antar perkaliannya ini dengan operator OR. Jadi perkaliannya baris 1 dengan kolom 1, ini yang baris 1 ini. Baris kedua dengan kolom 1 ini kan baris kedua 1 1 0 ini 1 1 0 ya. Baris ketiga 0 0 0. Ini dengan kolom 1. Berikutnya yang dengan kolom 2. Hasilnya ini yang kolom kedua ya. Yang kolom ketiga hasilnya ini. Nah, tinggal dihitung hasilnya. 1 0 1 N 0 itu hasilnya, kalau N itu diambil yang relasi ya. Jadi 1 N 0 ketemunya 1. Ini N ketemunya 1 ya. 1 OR 1 ketemunya tetap 1 ya. Kemudian 1 N 0. Nah, ini juga ketemunya berapa? Kalau N itu yang sama-sama ya. Sorry, berarti yang 1 tadi yang baris 1 ini yang sama-sama 1 N 1 ketemunya 1. Nah, 1 dengan apapun, OR apapun ketemunya 1. Yang berikutnya ini 1 nggak ada ya. 1 N 0 1 N 0 0 N 1 ketemunya 0 semua ini. 0 OR 0 ketemunya juga 0. Nah, kalau N itu harus sama, artinya irisan. Jadi hanya 1 N 1 yang ketemunya 1. Yang lainnya 0. Ini yang baris ketiga juga sama ini, 0 0 0 0 0 1 nggak ada yang 1 ya, ketemunya 0. Dan seterusnya ya. Ini nanti dicek sendiri angkanya ketemunya ini. Berikutnya relasi NR. NR ini bacanya NR ya. NR ini kalau tadi kita membahas relasi biner antara dua himpunan, nah sekarang ini lebih dari 2, namanya relasi NR. Tulisannya NRI ya, bahasanya NR. Jika N-nya 2 tadi dikatakan biner sudah ya. Kalau NR itu lebih dari 2. Ini yang sering dipakai di basis data. Misalnya ada himpunan dari A1 sampai AN. Relasi NR dari R ini adalah himpunan bagian dari A1 cross A2 sampai AN. Dengan notasi relasinya subsetnya bisa sama ya, bisa sama dengan dari hasil crossnya tadi. Himpunan A1 sampai AN nya disebut daerah asal.
Kemudian N-nya disebut derajatnya, ada berapa N daerah asalnya ya. Misalkan ada himpunan NIM, nama, mata kuliah, relasi MHS ini ada 5 tupel, NIM, nama, matkul, nilai. Jadi MHS ini mahasiswa ini subset dari hasil cross dari NIM, nama, matkul, nilai. Contoh relasinya seperti ini, NIM, nama, matkul, nilai. Ini contoh relasinya. Ini ada contoh ya. Kemudian relasi NR-nya ini kalau masuk ke basis data, ini merupakan kumpulan dari tabel. Model basis data ini salah satunya adalah model basis data relational database. Ini berdasarkan konsep dari relasi NR tadi. Jadi ada tabel. Tabel ini menyatakan relasi yang direpresentasi sebagai tabel ya. Setiap kolomnya dinamakan atribut. Daerah asal dari atributnya adalah himpunan tempat semua anggota atribut tersebut berada. Setiap tabel pada basis data diimplementasikan secara fisik sebagai sebuah file. Berikutnya satu baris data pada tabel ini dinyatakan sebuah record. Setiap atribut dinyatakan field. Secara fisik basis data ini kumpulan dari file, sedangkan filenya kumpulan dari record. Setiap record kumpulan dari sejumlah field. Atribut khusus pada tabel yang mengidentifikasikan secara unik namanya kunci ya, ada primary key, ada secondary key. Kemudian operasi yang dilakukan terhadap basis data dilakukan dengan perintah pertanyaan yang disebut query. Query ini contohnya, tampilkan semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini misalnya ya, dan seterusnya. Kemudian query ini terhadap basis data dapat dinyatakan secara abstrak dengan operasi pada relasi NR-nya. Ada beberapa operasi yang digunakan, ada seleksi, proyeksi, ada join. Seleksi ini memilih baris tertentu dari suatu tabel yang memenuhi persyaratan tertentu. Jadi hanya mengambil data di tiap barisnya. Operatornya ini seperti huruf T kecil ini simbol sigma kecil, huruf kecil. Huruf besar, kalau sigma itu kan seperti E ini. Nah, ini sigma besar. Huruf kapitalnya ya. Kalau huruf kecilnya sigma seperti ini. Jadi operator seleksi ini simbolnya sigma. Misalkan pada relasi mahasiswa ingin ditampilkan daftar mahasiswa yang mengambil mata kuliah mat diskrit ya. Operasi seleksinya ini sigma matkul, di mana matkulnya mat diskrit dari relasi MHS tadi ya, hasilnya ya. Ya, ini berarti ada nama NIM, nama, mat diskrit, nilai. Jadi selalu ada mat diskritnya karena yang diminta matkul mat diskrit ya kan. Berikutnya operasi untuk proyeksi. Kalau ini proyeksi ini memilih kolom, kalau tadi baris nih kolom. Jika ada beberapa baris yang nilainya sama, maka hanya diambil satu kali. Operatornya pi. Contohnya ini. Misalnya diambil kolom ini dan nama aja, NIM sama nama aja. Atau nama, matkul, nilai aja. Jadi hanya diambil beberapa nama tabelnya. Berikutnya join. Menggabungkan. Ini menggabungkan tabel. Simbolnya seperti huruf T. T ini bacanya tau. Misalkan dari tabel 1 dan tabel 2 mau dijoinkan ya. Jadi nanti nama NIM nama jenis kelamin digabung dengan ini, artinya yang sama ini nama NIM-nya nanti ditulis sekali. Jadi tinggal ditambahkan mata kuliah dan nilai. Ini ya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.